Oh my lord. Teman-teman, sekarang aku benar-benar senang, sesenang-senangnya dan luar biasa sekali. Aku habis selesai sekolah online dari Weiterbildungku. Tiba-tiba aku mau kirim tugas tadi, kirimin tugas online ke kampus dan akhirnya aku terima email dari kampus. Teman-teman, aku baru saja buka email ini dan aku ngelihat jawaban yang luar biasa sekali dari kampusku. Teman-teman, aku kayak nggak nyangka banget aku keterima di kampus yang baru. Tuhan, akhirnya terima kasih Tuhan Yesus. Ini aku diterima di kampus untuk jurusan Bachelors of Science Physician Assistant di kampus, nama kampusnya Karl Remigius Medical School, dan ini adalah privat Hochschule atau sekolah tinggi privat yang ada di kota Munchen. Saya 1 minggu belajar, beneran belajar sehabis-habisnya sambil mempersiapkan ujian dari Weiterbildung juga. Nggak sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih makku. Ini berkat doa makku, ini juga berkat Tuhan karena udah ngasih aku benar-benar kelancaran kemarin di ujian, dan aku optimis banget ujiannya kemarin aku bisa selesaikan dengan baik. Dan ternyata benar, the power of mind is real, teman-teman. Dan aku percaya aku bisa, akhirnya aku bisa, meskipun bahasa aku masih pas-pasan, teman-teman. Aku dapat sulasung dari universitas dan aku bisa kuliah up September. Wow. Nggak percaya rasanya, tapi benar-benar ini nyata, ini nyata, ini nyata. Kuliah di Jerman lagi, Tuhan, terima kasih. Dan sekarang aku membuktikan bahwa kalau kita berusaha, kalau kita kerja keras, kalau kita yakin pada apa yang kita mau, nggak ada yang nggak mungkin. Meskipun bahasaku sekarang masih pas-pasan, meskipun bahasa Jermanku nggak terlalu perfect, tapi ketika aku mempersiapkan sesuatu dengan baik, ketika aku menginginkan sesuatu dengan persiapan yang matang, dan aku udah ngebuktiin aku bisa keterima di kampus ini dengan baik. Oh my god. Kalau kalian lihat instastory aku barusan, kalian akan tahu kenapa hari ini muka aku berseri-seri sekali. Seneng banget. Aku dapat post barusan dan ini dia postnya, teman-teman. Look at that. Post ini adalah post yang aku tunggu-tunggu selama beberapa hari ini, teman-teman. Dan ini adalah Univertra. Das bedeutet, itu artinya ini adalah bukti bahwa aku sudah mendapatkan tempat yang benar-benar jelas dan pasti di universitas. Dan ya, aku bakalan buka. Di sini juga ada berkas-berkas yang harus aku tanda tangani tentunya. Tapi aku seneng banget, akhirnya aku kayak nggak ragu-ragu lagi gitu loh. Kemarin-kemarin aku sempat, ya Allah, ya Tuhan gitu kan, semoga aja sulasungnya benar-benar nyata gitu. Siapa tahu kan tiba-tiba dibatalin sulasungnya karena dokumenku kurang lengkap dan lain sebagainya. Tapi ternyata puji Tuhan, dengan adanya Univertrack ini, dengan datangnya Univertrack ini ke rumah, itu berarti sulasungku untuk kuliah di kampus Karl Remigius Medical School itu benar-benar udah. Look at that! Oh my god! Wir freuen uns auf Sie! Und das ist dann Ihre persönlichen Vertragsunterlagen. Up September berarti aku bisa kuliah di sana dan menjadi mahasiswa Physician Assistant di Karl Remigius Medical School Munchen. Oh teman-teman, kenapa aku senang banget? Karena memang das ist nicht einfache Weg für mich. Itu tuh bukan perjalanan yang mudah buat aku untuk mendapatkan kursi atau tempat di universitas di Jerman. Seperti yang kalian tahu, perjuangan aku sebelumnya datang ke Jerman itu is not easy. Banyak banget
tantangan-tantangan yang harus aku lewati, mulai dari dulu aku memperjuangkan pengakuan ijazah dan profesiku di Jerman. Setelah itu aku belajar bahasa, terus aku harus mempersiapkan ujian dan tes-tes yang diberikan universitas ini untuk mendapatkan kursi itu, bersama dengan aktivitas Weiterbildungku, habis itu pekerjaanku sebagai perawat, dan ditambah lagi musim pandemi di tahun 2020 yang begitu luar biasa menyita energi. Tapi puji Tuhannya, the power of thinking big is real, everyone. Aku benar-benar percaya ketika kita berani untuk bermimpi, ketika kita berani untuk yakin kepada diri kita bahwa kita bisa, maka kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. So, puji Tuhan. Sekarang kita lihat apa aja di sini, dan mapnya tadi udah kalian lihat. Ini dia. Oh, so excited. Oops. Anggap aja ini kita langsung dapat gantungan kunci seperti ini dari kampusnya Carl Remigius Medical School. Oh my god, thank you so much. Dan di sini pastinya ada vertrag yang harus aku baca dulu tentunya pelan-pelan, dan ada juga beberapa hal yang harus ditandatangani, everyone. Terus aku mau tunjukin ke kalian juga, selain Univertrag, aku juga udah dapat ini kemarin dari universitasnya. Tuh, ini adalah panduan untuk aku nanti ketika menjadi mahasiswa di sana. Aku harus menempuh beberapa praktek klinik, dan selama 3 tahun itu ada 6 praktek klinik yang harus aku lewati. Dan di setiap praktek klinik itu ada 3 praktek klinik yang dimana 120 jam setiap semesternya. Terus semester 5 dan semester 6 itu, semester 5 kayaknya lebih lama, 200 jam, dan semester 6 itu 160 jam praktek klinik yang harus aku tempuh untuk menyelesaikan pendidikanku di sana. Dan mereka juga udah memberikan liste-liste atau daftar-daftar rumah sakit yang bekerja sama dengan universitas, dan kualifikasi praktek yang harus aku tempuh di sana seperti apa gitu. Pokoknya aku excited banget, teman-teman. Kembali ke Univertrag ini tadi, memang dengan datangnya Univertrag ini di rumah berarti aku udah mendapatkan kepastian di universitas. Dan gimana sih caranya aku mendapatkan Univertrag ini? Di video-video aku sebelumnya mungkin kalian lihat juga, udah aku jelasin sedikit-sedikit. Yang pastinya untuk mendapatkan Univertrag ini dari universitas, atau Colasung ini dari universitas, banyak hal yang harus aku persiapkan. Dari pertama itu aku mempersiapkan dokumen. Yang pertama yang aku lakukan adalah melamar, mengirim lamaranku ke universitas. Jadi tuh apa aja yang diperlukan untuk mengirim lamaran, yaitu CV kita. CV ya pastinya berkaitan dengan Lebenslauf kita, dimana kita menempuh pendidikan sebelumnya, kalau aku dari SD, SMP, SMA, kuliah. Terus setelah itu di sana akan kucantumkan juga pengalaman-pengalaman kerjaku. Terus apakah pendidikanku sudah diakui di Jerman, dan kualifikasi pendidikanku sebelumnya, semuanya aku cantumkan dalam CV dan surat lamaran yang aku tujukan ke universitas. Kalau boleh sharing, sebenarnya ada beberapa universitas yang aku kirimkan lamaran ke sana dengan jurusan yang sama, tetapi aku lebih memilih universitas ini karena universitas yang satunya dia benar-benar baru membuka jurusan ini. Tapi kalau universitas yang ini sekarang, si Carl Remigius Medical School ini, dia udah cukup lama gitu, udah ada sekitar 9 angkatan, dan menurut aku lebih better daripada yang baru memulai jurusan ini di universitas mereka gitu. Itulah sebabnya aku memilih universitas ini akhirnya, teman-teman. Dan setelah surat lamaran yang aku kirim ke sana ke universitas,
terus beserta dokumen-dokumen seperti yang aku bilang tadi, ijazahku dari Indonesia, surat pengalaman kerja, surat keterangan dari tempat aku bekerja sekarang, terus sertifikat DSH karena kemarin aku sudah mengikuti ujian DSH di Jerman. DSH itu adalah sertifikat untuk orang-orang luar yang mau kuliah di universitas-universitas di Jerman. Dan itu setara C1. Aku sudah mendapatkan DSH dengan nilai yang cukup. Tidak buruk tapi tidak juga ya begitu cemerlang gitu. Tapi nilainya itu cukup dan aku bersyukur juga, puji Tuhan aku sudah mendapatkan sertifikat tersebut. Terus untuk aku karena memang sekarang aku ikut Weiterbildung di Jerman di bagian leadership nursing yang itu berjumlah 460 jam mata pelajaran atau ya gitulah 460 jam unterricht di Jerman. Jadi aku nggak perlu mengikuti yang namanya Einstufungstest. Einstufungstest itu adalah tes untuk orang-orang yang mau masuk ke sebuah universitas di Jerman, dan aku nggak perlu lagi mengikuti Einstufungstest. Aku kemarin cuma mengikuti yang namanya Equivalence Test. Equivalence Test ini juga tes yang melihat kualifikasi kita di bidang kesehatan sejauh mana gitu, dan akhirnya kemarin aku lulus di Equivalence Test. Aku juga udah bikin vlognya sebelumnya. Setelah lulus aku menunggu lagi beberapa minggu yang semestinya ini langsungnya itu sampai ke rumah ya sekitar 3 hari, tapi mereka tuh kayak masih ragu-ragu gitu loh menerima aku di universitas mereka karena ada beberapa dokumen yang memang masih simpang siur gitu. Jadi tuh mereka tuh masih ragu antara aku harus ikut Einstufungstest atau si Equivalence Prüfung kemarin itu cukup untuk aku mendapatkan Zulassung ini, karena aku juga sudah menempuh pendidikan di Jerman sebelumnya gitu. Akhirnya mereka meminta aku untuk menghubungi tempat aku belajar sekarang. Aku kan sekarang mengikuti program leadership nursing, dan mereka meminta aku untuk menghubungi sekolahku di tempat aku belajar sekarang, mengirimkan email ke universitas yang ini untuk memberitahu ke mereka bahwa aku benar-benar menempuh pendidikan Weiterbildung di sana dan topik-topik apa aja yang harus aku pelajari. Dan akhirnya aku mengirimkan kayak seminar modul gitu ke mereka, ke universitas ini. Setelah aku mengirimkan seminar modul, di seminar modul Weiterbildung itu kan tertera di situ teori-teori apa aja yang aku pelajari di sana, terus berapa lama Weiterbildungnya, dan begitulah kira-kira. Nah setelah itu akhirnya mereka benar-benar yakin bahwa oke, si Robinto nggak perlu ikut lagi Einstufungstest atau tes masuk universitas yang biasanya dilakukan orang-orang pada umumnya gitu. Aku cuma cukup ikut kemarin yang Equivalence Test. Nah setelah itu barulah mereka kirim aku email, Bento, vertrag atau Zulassung kamu untuk masuk universitas kami sudah aku kirim per pos, kata si personal yang ada di universitasnya. Dari situlah aku benar-benar kayak lega banget teman-teman, karena memang untuk mendapatkan Zulassung atau kursi di universitas ini, buat aku sendiri ini bukan perjuangan yang gampang, ini bukan perjalanan yang mudah. Meskipun aku sudah menempuh pendidikan di Jerman sebelumnya, aku sudah mendapatkan S1 di Jerman dan sekarang mengikuti Weiterbildung di Jerman, ada beberapa hal yang membuat aku mengalami kesulitan, terutama dengan birokrasi dan sistem masuk universitas yang menurut aku di Jerman itu nggak mudah gitu. Terus akhirnya mereka juga meminta aku untuk mengikuti les bahasa Jerman Medicine, karena memang ini kita berfokus nanti kepada ilmu medicine, dan kita belajar medicine di sana. Kita mempelajari kurikulum physician assistant pada umumnya, dimana sebagai seorang physician assistant nantinya ketika saya sudah lulus, saya akan melakukan praktis medicine di bawah kontrol seorang dokter. Makanya saya diminta untuk mempelajari lagi bahasa medicine sebelum saya benar-benar memulai perkuliahan saya di kampus ini, teman-teman. Tapi menurut saya sekali lagi itu bukan hal yang
menjadi masalah besar buat saya. Yang terpenting sekarang puji Tuhan saya udah mendapatkan fair track ini, saya udah mendapatkan langsung dari universitas dari Car Remigius Medical School di Munchen. Dan aku benar-benar terima kasih banget sama Tuhan karena akhirnya apa yang aku impikan itu bisa terlaksana di tahun ini. Hadiah yang baik banget di tahun 2021. Dan sekali lagi proses untuk mendapatkan Sulasung ini bukanlah proses yang mudah, karena di tahun 2020 itu tahun yang benar-benar sulit buat aku, dimana aku harus mempersiapkan beberapa tes, terus menjalani Weiterbildungku, terus bekerja di musim pandemi. Itu benar-benar menguras energi yang luar biasa. Tetapi akhirnya aku bisa berhasil melewati proses tersebut dan sekarang bisa dengan yakin mendapatkan tempat di universitas. Dan semoga aja nanti perkuliahanku di universitas di jurusan yang baru ini dapat dilancarkan. Dan untuk video-video informasi tentang PA yang spesifik, apa itu PA, kemana aja PA akan bekerja dan lain sebagainya, nanti akan aku buat secara kontinu. Ini di video ini aku cuma mau sharing kebahagiaanku saja, karena memang benar-benar ini hari yang luar biasa buat aku. Aku mau ngasih tahu juga ke kalian di luar sana bahwa nothing is impossible if you believe in you and believe in your dream. Dan menikmati semua proses yang ada gitu. Jadi untuk kalian di luar sana yang memiliki mimpi yang sama seperti aku, kita berasal dari keluarga yang kurang mampu, terus memiliki impian yang besar. So, percaya sama diri kalian, percaya sama impian kalian, dan berproses, nikmati prosesnya. Satu hal yang harus kalian ingat ketika kalian bermimpi besar dan punya angan-angan yang baik dan besar, terutama di bidang pendidikan, yang terpenting adalah jangan menyerah dan nikmati prosesnya. Ketika kalian berhasil bertahan, sebesar apapun itu tantangannya, sesulit apapun itu perjalanannya, ketika kalian bertahan, maka kalian akan ngerasakan perasaan yang luar biasa seperti yang aku rasakan hari ini. Kalian juga akan merasakan perasaan-perasaan yang luar biasa ketika apa yang kalian rencanakan, ketika apa yang kalian ciptakan dan kalian impikan itu menjadi nyata gitu. Itu perasaan yang benar-benar tidak bisa terbayarkan dengan duit. Makanya aku mau bilang, untuk kalian di luar sana, bermimpilah sebesar-besarnya, percaya sama apa yang kalian impikan, dan jangan pikirkan apa yang orang lain bicarakan tentang impi kalian. Just fokus kepada mimpi kalian dan berjuang terus, berproses terus. So teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah setia lihat video ini. Dan semoga video ini dapat memberikan semangat baru untuk kalian di luar sana yang sekarang lagi berjuang untuk menggapai mimpi kalian. Thank you for watching. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, subscribe, dan bagikan video-video yang ada di channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you for watching. Ciao!